Shalom rekan-rekan pemuda GPIB, khususnya pemuda Petra Bogor. Sabtu ini kembali hadir bersama kami berdua dengan gue Martin Andrew Siotang dan saya sendiri Maria Bunga di program Roda Obrolan Pemuda. Kami pemudi dan pemuda melayaninya. Terima kasih buat rekan-rekan pemuda yang masih mantengin kita minggu ini setelah kita ngobrol-ngobrol dengan para bapak-bapak dari ketua GP kita yang lama dan yang baru minggu kemarin, dan minggu ini kita hadir kembali. Nah, Roda kali ini kita mengundang para PGP ya, PGP baru nih. Jadi ini sekalian perkenalan kepada AGP nih. Jadi di masa pandemi ini kan nggak kelihatan nih siapa aja. Nah, jadi kita memperkenalkannya lewat pendengaran gitu. Audio semuanya ya. bisa mendengar ya. Jadi kemarin kan kita udah yang tua-tua nih ya, yang masih bekerja gitu ya. Yang lemes-lemes. Yang lemes-lemes, yang kerjanya rebahan mulu tuh ya. Nah, sekarang minggu ini kita akan yang seger-seger gitu. Seger, lumayan seger. Nah, kita perkenalkan dulu kali ya siapa aja gitu, siapa aja. Nah, bagi sumber nih, aduh malu-malu gitu ya. Kita perkenalkan dulu ini para wanita-wanita tangguh dan Kartini baru. Iya, udah lewat juga Pak, jauh banget lewatnya. Jauh banget. Iya, jauh banget ini ya. Gal Gadot baru. Oh iya, Gal Gadot. Siapa aja nggak dikenal-kenalin, kita bacot mulu, Pak. Iya. Boleh. Dari yang satunya siapa namanya? Yang satunya. Mana nih? Boleh diperkenalkan Kak Elsa Dwi Tiana? Iya, yang biasa dipanggil dengan nama cantik. Yaitu? Ayo sebutin dong. Halo, kenalin nama aku Sasa. Aduh, gemes-gemes ya. Lembut-lembut gimana gitu. Yang satu lagi nih, yang kita satu lagi. kenalin Yang lagi. gemes-gemes gimana nih satu lagi? Partnernya Ibu Sasa tadi. Oh iya, partnernya yaitu. Boleh dikenalin? Halo semuanya. Halo semuanya doang, nggak disebutin. Namanya Bu, namanya. Halo semuanya, saya Ruth. Kaku bener. Namanya Ruth. Ruth, biasa dipanggil Ute. kayak Mama Ute, Ruth Sahanaya ya. Dia bisa nyanyi loh. Aduh, jangan nyanyi lagi deh Kak Bunga. Jadi di sini ada Sasa dan Ute mewakili suara-suara dari para mahasiswa manis gitu ya. Mahasiswa cantik gitu lucu, ya. Petra cantik mungkin mau dibikin akunnya. Boleh, nanti kita akan melihat gitu ya. Kita jadi bukan ibadah ke gereja. Oh, maaf ya. Jadi fokusnya lain ya nanti ya. Fokusnya Hawa lain. Mungkin disapa dulu ini gimana kabarnya gitu. Oh iya, gimana nih kabarnya Ibu Siapa Sasa dulu nih? dan Ibu Ute? Aku dulu ya. Puji Tuhan lah, mungkin di dalam keadaan seperti ini, meskipun ya semuanya berubah, tapi puji Tuhan aku sampai sekarang masih sehat-sehat aja dan baik-baik semua. Puji Tuhan luar Puji biasa Tuhan, ya. luar biasa. Berkat Masih Tuhan bersyukur di dalam bersyukur. keadaan terjepit, terhimpit dan enggak deng, bohong enggak. terhimpit ya. Satu lagi. Bengong mulu nih Ibu nih, satu lagi Udah bingung. letih banget ya. Letih banget. Apa? Apa lagi? Ke kita. Apa kabarnya Ibu? Iya. Baik, sehat banget. Karena karantina gini, jadi saya Banyak jadi olahraga tambah ya? gendut. Banyak olahraga. Sehat banget berarti sakitnya kapan? Sehat banget, nggak tahu. Banget, maaf. Udah gitu doang. Udah gitu doang, Bu. Ya udah intinya saya masih sehat. Masih puji baik-baik Tuhan. aja. Masih hidup. Masih Mungkin hidup. nanti. Masih hidup juga. Masih hidup juga. Doanya buruk banget Bapak. Oke. Kalau yang para pendengarnya gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan luar biasa juga ya. Luar biasa ya. Mungkin ada yang diputusin pacarnya terus Sedih banget. Ada yang overthinking tentang suatu hal jadi murung. Walau begitu, teman-teman, kita harus tetap ingat nih bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Selalu mendampingi kita dan membuat kita bahagia pada waktunya. Seperti lagu ini, Ku Berbahagia dari Psychoji dan Disciple. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
keamanan sejahtera, ramaikan hari cerah, sepasti matahari terbit, obati hati resah, bahagia semesta, sejuk angin mendesah, sadari kasihnya jadi senyum terbesar, alunan musik ceria buat gembira, senikmat kasih Tuhan dalamnya tak terkira, merdunya bunyi kabar baik, satu berita, mengubah kisah sedih jadi ganti cerita. Tenang, damai, penuh sukacita, tebar kasih yang diajarkan Dia pada kita. Lepas beban di hati, jangan dipendam, kurangi emosi yang kadang sulit diredam. Bernyanyi, memuji, bersorak haleluya. Aku, kamu, mereka dan dia, angkat tangan semua, bernyanyi bersama, puji nama Tuhan, ikuti irama. Take a look around you, goodness surrounds you. It came down from heaven and found you, so you will no longer be blind. God's grace is always be kind, both in good, bad, sad and happy days, pouring you with love and happiness. Ku bernyanyi, ay ay ay, karena kasihnya ku berbahagia. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Irama pantai dalam ketukan santai, beban hidup curam pun terasa landai, ingin ku nyanyikan untuk selamanya, ku puji tinggi, ku muliakan namanya. Aku milikmu dan kau milikku, ada karyamu di dalam hidupku, senandungkan lewat tiap detak jantungku, berhembus lewat napas sepanjang hidupku. Hidup memang ribet. Oke, gimana nih perasaannya setelah mendengarkan lagu tersebut? Gimana nih kalau dari Kak Bunga sendiri gimana? Pengen joget-joget banget gitu. Joget Mbak. Kalau bintang tamu kita berdua hari ini Bintang tamu. bintang tamu biar keren aja. Guest star mungkin ya. Pemateri, pemberi apa itu Hikmah. ya? Hikmat. Enak Oke. lagunya. Enak ya? Asik banget, kayak Asik pengen banget. Joget juga. joget aja gitu. Kayak pengen joget. Mungkin teman-teman yang di rumah juga pengen joget, pengen senam, boleh ya? Enggak pengen dengerin doang, kok pengen Oh, pengen dengerin. dengerin doang. Kirain mau ikut senam se-RT, se-RW, se-PKP, se-PKB, se-GP. Kebanyakan, Mbak. Oh, Kebanyakan. Petra, Kita aja, kita oh, aja. kita aja. Oke. GP-GP aja dulu gitu. GP aja dulu. Oke, Roda kali ini mau ngebahas tentang apa sih Kak Bunga? Mau membahas kita mulai dari cerita dulu kali ya. Boleh. Ceritanya suatu hari- begini nih, di suatu masa jauh banget. jauh ya, masa. jauh. Pada abad 1 Masehi, enggak juga, enggak satu Masehi. Bahkan sebelum Masehi ini. sebelum sebelum Masehi. Masehi. Keburu di close gitu ya. Udah enak gitu dengar suara kita terus. Sebelum Masehi. Kita ceritanya itu Musa ya. Waktu Musa diutus sama Tuhan tuh dia pertamanya menolak. Ya enggak sih? Dia menolak betul. panggilan Tuhan karena merasa dirinya nggak mampu. Aduh. Ya kan? Jadi dia aduh, saya tidak pandai berkata-kata. Nggak pandai berkata-kata. Kalau zaman muda sekarang tuh, aduh gue insecure nih. Nggak bisa ngomong di depan gitu, disuruh jadi MC. Nggak mau. Nggak mau. Paling simpel deh, disuruh berdoa gitu. Ngomong malu Itu gitu saya. ya. Atau ketahuan tuh langsung kan, langsung saja ya. langsung tampar. Kalau Ibu Sasa mungkin takut. Dulu sih. Oh dulu. Waktu Jadi, kecil ya. nah, Mungkin disuruh- Ibu Teh ini masih kecil. Masih enak kecil. aja. Sekarang juga masih kecil. Padahal ngomong sama Tuhan ya. Iya. Insecure gitu. Padahal Nah, cuma sekarang udah enggak lah. Oh udah enggak. Jadi yang itu tuh. Jadi udah ada tercetus ya. Tercetus. Jadi kita mau ngomongin soal Tadi yang udah gue sebutin tadi ya. insecure. Insecure. Bagaimana kita sebenarnya terakhir sebagai orang Kristen kan, dan kita sering mendengar istilah aku berharga di mata Tuhan, ya gak sih? Itu pelajaran agama SD. Dari SD, dari lahir, dari bayi Diajarin gitu ya, dari sampai gede. Tapi itu malah tidak tertanam gitu. Walaupun kita lahir sebagai orang Kristen dengan notabene kayak gitu, yang kita tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, berdosa apapun kita pasti ditebus.
terus setidak mampunya kita, tapi kita tuh pasti dimampukan gitu kan, tapi tetap aja ada rasa insecure gitu dalam diri kita gitu, apalagi dalam pelayanan yang banyak orangnya gitu. Dulu kan pasti sebelum pandemi, maksudnya bukan dulu banget ya, pasti kita merasa pas disuruh berdoa tadi ya kan, Ute udah cerita ya, tercerita sedikit gitu, pas lagi disuruh berdoa nggak mau, takut terbata-bata, takut tiba-tiba ngeblank gitu di depan, aduh aku mau apa ya, lupa. Sedangkan kalau ngobrol sama orang lain itu lancar. Ngobrol sama Tuhan takut banget, insecure gitu. Ngomong-ngomong insecure artinya apaan coba? Insecure itu rasa nggak aman yang ada dalam diri Oh kita. begitu. Namanya juga insecure. Tidak aman, Tidak jadi aman. merasa tidak Tidak aman, tidak nyaman, merasa selalu kurang gitu. Mungkin kalau dari Kak Sasa sendiri nih, insecure pandangan Kak Sasa itu gimana sih? Kalau menurut aku sih, insecure tuh dimana kita tuh membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu tuh membuat kita jadi kurang percaya diri. Kurang percaya gitu. diri, betul. Iya, jadi biasanya ya Allah dia cakep banget gitu ya, udah segini, padahal umurnya Apa sih yang gitu ya. kentang gitu ya. datang lihat bisa cakep banget gitu ya. Cakep banget. Apalagi kalau cewek begitu Iya. ya, ngelihat cewek cakep dikit ya, gua kagak kayak gitu Iya, gitu ya. kentang. Fisik biasanya ngeliatnya fisik. Apa sih gua akar-akar tanaman? Buset gitu ya. deh, lu kali Aduh. ada tanah-tanahnya gitu. Bulut banget gitu. Tanah dong saya. Coba Coba Ute. kalau dari Ute ya. Kita ya, kalau menurut saya tuh yang perasaan yang tidak aman ya tadi. Iya. Terus kayak takut gitu, kayak orang lihat, ih apaan sih kayak gitu pikirnya kan, ih apa. Terus kita kayak, aduh, gua kira-kira ini enggak ya? Mereka kalau mereka lihat gue gini, gue dipandangnya kayak gimana ya gitu. Kayak, Lebih banget deh memperhatikan pokoknya pandangan orang lain. Ya, Ya, berarti itu ya overthinking jadi ya. Pokoknya dasar dari insecure itu berarti overthinking juga ya, berarti ya orang-orang. Jadi kita Awal-awal insecure, lama-lama pas malam, aduh, ada pikiran. Nah, jadi nggak bisa bobo, Jadi nggak bisa bobo gitu. Oh kayak ini kan kita juga mengangkat tema ini tuh karena lagi hype gitu ya, waktu kemarin-kemarin kan ada influencer yang membahas itu, ingat gak sih yang di Twitter dia ngomong soal dia lagi nge-gym, terus dia ngelihat orang di depannya pakai baju, emang sih namanya juga nge-gym ya, pakai Iya. bajunya juga kan terbuka gitu. Seksi, Nah, iya. terus ngelihatnya menurut dia itu polusi penglihatan gitu. Aduh. Jadi ngelihatnya itu keteknya hitam gitu, terus ininya, pokoknya gitulah ya. Jadi dia merasa ngeledekin lah istilahnya, nggak suka sama pemandangan itu kan. Nah ternyata dari kayak yang kayak gitu, ketika dia nge-tweet, banyak orang yang pro dan kontra gitu. Ada yang kontranya ini bahkan itu sampai membuat si orangnya ini ngedown gitu. Jadi ketika dia lihat, akhirnya dia berpikir kayak gitu. Kalau pas gua lagi pakai baju itu, orang-orang lain pada berpikir kayak gitu apa enggak gitu. Tadinya dia nggak jadi insecure, malahan jadi gua kayak gitu enggak ya. Jadi malah diapain orang gitu, diomongin orang gitu istilahnya. Pandangan seperti itu tuh bikin standar kecantikan di Indonesia jadi nggak maju. Berubah. Harus Jadi ketek putih, ketek glow. ketek pun harus dirawat dong. Padahal Kesel. itu juga bisa glowing ya, Iya, Manis. kayak ini enggak salah. Oke. orang itu juga cantik. Orang itu Apalagi juga kita kan cantik. di GBIB gitu kan notabene orang-orangnya Timur, Ambon Iya, gitu ya. betul. Yang standar kecantikannya itu emang nggak bisa disamakan dengan yang lain di luar, gitu. yang dipikir oleh orang-orang di masyarakat. Iya, pandangan orang-orang gitu. Kan jadi kita yang cerita ini kan. Iya betul. Ya kan narasumber Apa narasumber. nih Ibu Sasa dan Ibu Ute berada di sini? Kita akan ini ya mengulik dulu kira-kira Iya. cerita apa gitu yang pernah membuat insecure itu, yang paling apa ya? The worst ya. The Iya. worst insecure eksperimen. Apa sih? Ya, Pokoknya lah gitu itulah ya pokoknya. Kayaknya next pakai bahasa Ibrani aja. Ramai sekali studio kita hari ini. Ute dulu deh, Ute. Udah tuh pernah ya, kayak mau misalnya nih mau ngepost foto di Instagram, Oh iya. ya kan? Iya, iya. Baru mau ngepost nih, terus maksudnya baru mau buka IG, terus ada yang ngepost terus di-set putih, cantik, kan saya kentang ya. Iya. Terus ngeliat, aduh, gak jadi deh, Eh. kan gak ada yang nge-like gitu, bukan gak ada yang nge-like juga, kayak, aduh, kira-kira orang liat gue ngepost kayak gini gimana gitu, kayak jadi ngerasa gak usah deh, mendingan gak usah gitu.
lebih takut ke arah komentar atau pemikiran orang gitu ya. Netizen maha benar. Udah mengalahkan Tuhan Itu sepertinya. di medsos ya, di medsos. medsos. Kalau di kehidupan real life-nya kira-kira apa pengalamannya? Pengalaman insecure. Nggak pernah kayaknya, pede mulu dia hidupnya. Pede banget. Pede banget nih hidupnya. Kalau misalnya, aduh, saya kan tomboy ya. Nah, Kalau saya pakai gaun, saya kayak berasa, aduh, gue nggak cocok nih gitu. nah. Kayak mau masuk gereja. Iya, dia jadi gaun, kalau ke gereja pakai gaun gitu pas gereja doang, pas pulang gereja lepas lagi. Pas lagi pakai kaos kutang. Enggak Pak, enggak di gereja, di gereja. Oh, Ya, oke. mohon maaf nih. Tapi pandangan yang cewek harus pakai gaun, cewek harus pakai ini itu sama ya toksik sih sebenarnya. Toksik. Tuh. Pandangan orang yang toksik Pandangan orang sekali. dan bikin orang-orang lain sekitar itu jadi insecure gitu ya. Balik lagi insecure lagi. Overthinking. Nggak lepas gitu. Overthinking Iya, kayak nama kitanya. Twitter saya. Iya. Oh, kok jadi promosi Jadi ya? promosi. Mohon maaf ini bukan pansos dari Martin ya, mohon maaf. Maaf ya, tapi pansos boleh lah dikit-dikit. Oke, Terus apa lanjut lagi? aja. Ute baru segitu, sedikit banget ya. Dikit Wah, banget. Gitu dong. Aduh Nyanyi mikir. ya? Oh nyanyi. Nyanyi, padahal Oh, bagus nyanyi. ya suaranya Bagus ya. ya. Suaranya bisa suara 100. Nada. Enggak. Yang lebih kerasa di kehidupan saya tuh ya kalau Oh, belum ya, Belum maaf. sedih. Mbak. Udah nangis Belum, aja belum. ibunya. Kalau pakai dress gitu sih kadang itu malunya tuh kayak malu banget gitu dilihat Oh, orang. Pak Sidi ya, Pak Sidi pasti. Nah, Pak Sidi, Hmm. Pak Sidi tuh kayak aduh malu gitu. Yang lain cakep pakai dress kok gue jelek gitu. Iya, kayak gitu pas ngeliat yang lain aduh yang Gap lain. gitu ya. Kok Pundaknya gitu. Ya, Lu ngeledekin lu jatuhnya lo. Enggak apa-apa. apalagi saya Lu ke body shaming gitu ya. petinju ya. Bahu saya kayak petinju terus pakai dress. Aduh, Gue dengarnya tadi pakai keju. Apa pakai keju? Itu kayak udah lapar nih. tinju. Oh, kayak petinju. Tinju kan Hmm. pakai dress. Aduh, Aduh nih orang mau sidi apa mau tinju? apa Gua mau jadi baku takut, hantam? Mau baku hantam. Kayak pendeta langsung, baiklah kita selesaikan ibadah kita hari ini. Gue nggak diteguhkan. Nggak jadi tegukan. Bercanda ya. Terus berikutnya, narasumber kita berikutnya. Kalau aku sebenarnya halnya sama sih kayak UT ini, lebih ke penampilan. Kayak contohnya, ini sih kan kalau sekarang kan sosial media lebih ke TikTok guys. Iya. TikTok. Nah, Nah, TikTok banget. di TikTok itu tuh Banget. banyak kan orang yang cakep, orang-orang yang kayak wah enak bening Period. banget nih Hmm. gitu kan. Kayak ih kalau misalnya gua kayak gini kayaknya orang bakal ngomong apa kayak Iya. ini kayak apa aja dibanding yang ini, kayak lebih membandingkan diri kita dengan orang lain kan seperti yang Iya, gitu kan, betul. kayak insecure itu. Ya aku lebih kayak ih kayaknya enggak deh, kayak kalau misalnya aku ngupload kayak gini enggak lah ntar orang ngomong ih masa hitam begini, kayak ngupload ngapain sih kayak gitu. Terus kayak jadinya pikirnya lebih ke overthinking lagi kayak Overthinking tadi. lagi ujungnya. Iya begitu. Terus kalau misalnya Medsosnya, paling soal- medsos ya. Sekarang real life Real nya, life. real life-nya. misalnya kayak orang pinter, ada orang pinter nih kayak Orang saya pinter contohnya Dukun. Lu ada dukun. Nggak gitu, nggak gitu. Gitu ya. Dipotong mulu sih lu hidupnya. Oh iya maaf ya. kayak orang berwawasan luas. Oke. Nah, sih. Jadi kayak ih dia tuh kayak semuanya tahu tentang apapun gitu. Sementara gue kayak gue kayaknya gue nggak tahu yang ini, gue nggak tahu ini, kayak jadi insecure gitu loh, Gue kayak ketinggalan banget. tinggalan gitu banget ya. gitu. Nah betul. Terus jadi kayak kalau misalnya ada, misalnya kalau di kelas, kalau misalnya ada yang mau nanya atau gimana gitu, terus aku jadi kayak ih orang-orang pada pinter banget ya buat Pada tahu banyak jawab, gitu. tahu banyak. Banyak. Sementara aku kayak ih apaan, aku nggak tahu apa-apa gitu. Kayak gue sebatang kara, sebatang otak yang sudah rapuh gitu Otaknya ya. aja cuma sebatang ya. Cuma sebatang gitu Khusus ya. Martin. Ini Ibu mungkin mau cerita lagi ya. Enggak. Jadi lebih ke berwawasan luas, Ibu insecure ya. Insecure banget. Kalau di pertemanan nih, kayaknya kan banyak ya perbandingan pertemanan, teman-teman gitu kan. Punya Kadang-kadang teman nggak nih kira-kira nih? ngegeng. Tapi kan namanya juga temen kan kadang-kadang ada yang toksik juga ya. Ada yang toksik, Jadi ya. kadang-kadang suka ngejatuhin juga padahal temen gitu kan. Iya, Oh apa tuh, kayaknya seru nih ada nih. Ini udah siap ninju nih ya. Jadi serem saya di studio ini. Ada nggak temen-temennya gitu? Temen yang kayak gitu, temen-temen toksik yang Temen-temen yang bikin bikin insecure gitu. kita gitu. Bukan yang membangun malah. Waktu di SMP ya.
lagi ngomong apa? Nyalain tuh lampu, si Ute nggak kelihatan dia. Oh kan iya hitam, benar kan, benar terus benar. Itu Sakit hati banget. ngomong gini, Iya. pas pulang, weh baju apaan tuh melayang warna putih kayak gitu. Apa? Oh iya si Ute nggak kelihatan gitu. Itu kadang saya pengen, mama gue pukul nih. Gitu. Udah main Serem ya. Jiwa tingginya keluar. keluar. Cuman Iya. nggak usah deh, diemin aja. Tapi sedih juga ya karena Iya. kayak pertama mikirnya bercanda lah. Cuman makin lama, kok lu makin ngatain gue hitam. Jadi bullying ya Jadi jatuhnya. bullying jatuhnya ya. Iya. Tapi jadi lebih kepikiran gak sih apa bener hitam Iya. banget Iya, gitu. hitam legam gitu. Gue nggak berani deh. Kalau ini, udah gue diem aja gitu. Jatuhnya Iya, nggak melawan ya akhirnya Lebih nggak jadinya melawan. kita memendam diri itu perasaan itu sendiri. Karena Iya. mungkin dia ikut ajaran Tuhan Yesus. Ya, Apa tuh? Saya anak Kasih. Tuhan. Anak Saya anak Tuhan. Tuhan. Kalau saya anak mama papa juga, puji Tuhan. Jadi ditampar pipi kanan. Tampar pipi kiri. Oh gitu. Jadi itu lebih kayak arah itu ya. Iya. Kayaknya masih dendam sih orangnya masih Masih ceritanya dendam ya? masih menggebu-gebu. Kalau inget-inget emang kesel gitu. Sedih. Kayak, pengen ngomong lagi, emang lu cakep juga tapi dosa juga kalau ngomong kayak gitu. Mungkin nanti kita akan ada pada tahapan ini sih lebih bersyukur dengan yang kita punya gitu. kita Belum punya. sampai mungkin nanti saatnya nanti gitu ya. Satu lagi Kalau nih. Saya buat bersyukur aja. Ibu Sasa nih. Ada gak sih Apa nih? teman-teman yang Kayak toksik teman gitu? toksik. Kalau misalnya pengalaman sih pernah waktu kelas 1 SMA. Aduh. Nah, aduh, maaf ya kalau Mbak masih SMS sama ya, SMA ya? si masih goyang baru gitu. banget. kan. Goyang di mana tuh? Jiwanya nggak stabil gimana sih lu? Jiwanya goyang. Jadi ini cerita sedikit aja ya. Jadi Banyak juga boleh kok. Jadi waktu kelas 1 SMA itu aku punya teman dekat lah ya intinya. Terus di dalam satu kelas itu kan ada banyak tuh ya 30-an kalau nggak salah 30-an orang. Nah di situ tuh sebenarnya aku anak baru yang bukan dari SMP yang sama di satu sekolah dekat ya. Oh jadi ini Oh, SMA yang ada SMP, SD-nya Iya, gitu ya. nah, aku Swasta lah swasta. Dan selama dari TK sampai SMP aku tuh di satu sekolah itu. Oke. Nah terus tim SMA aku pindah ke sini, ngerti kan? Ya ngerti-ngerti. SMA X. Yang ada di Bogor. Yang ada di Bogor. Nah, terus kan kalau misalnya masuk ke SMA yang baru kan otomatis bersosialisasi dengan teman yang baru juga kan, teman yang kita lingkungan nggak yang kenal sama baru. sekali, Baru. sifatnya nggak tahu yang gimana. Nah terus sampai satu saat sekelas nih, dan di satu kelas ini ada teman waktu SMP tuh sempat satu sekolah juga, dan itu ada sekitar 3 atau 4 orangan lah. Nah terus udah gitu pas awal-awal masih kayak aduh ini teman-teman baru semua nih, sementara yang dari satu SMP yang sama kayak dulu tuh kayak udah akrab banget kan, sementara aku kayak ih baru banget nih aku nih, Gue harus bersosialisasi iya harus ulang belajar nih. banget nih. Nah, terus kayak gitu sampai waktu udah ada lama mulai aku deket dengan 4 orang ini, 4 orang lah, Gengges ya gengges. gengges banget. Genggong gitu ya. Gengges. Gemes-gemes. Terus kayak gitu pas udah deket tuh 4 orang ini. Nah, tapi mungkin kalau di lingkungan sana mungkin mereka lebih kayak akrab gitu sama semua orang. Sementara aku tuh tipe orangnya tuh yang susah gitu buat akrab sama teman-teman baru gitu. Bersosialisasi Oke. susah lah. Introvert ya. Iya, sedikit ya mungkin bisa Sedikit. dibilang. Tapi iya. jangan ngaku-ngaku Jangan. ya. Kalau aku introvert taunya ekstrovert. Oke, baik. Dipotong mulu nih lagi cerita. Mohon maaf Oke, nih. lanjut. Iklannya banyak banget. Waktu udah mulai deket-deket kan semakin lama tuh ya semakin tahu lah sifat masing-masing orang ini. Oh ternyata orang ini begini, oh ini begini. Sampai satu saat ada satu teman yang ternyata dia tuh busuk. Kayak Kedongbong ya. Kedongbong. Bagus di luar, busuk Busuk di nih dalam. Tajam gitu. Tajam ya. Oke, lanjut. Jadi waktu itu pas udah tahu nih, oh dia ada agak nusuk juga. Dia ngaku ya teman dekat, tapi ternyata di belakang dia nusuk gitu. Masuk. Oke. Nah, dan kalian tahu kan kalau misalnya udah nusuk itu pasti kata-katanya macam-macam kan. Dan di situ dia kayak langsung menjudge teman-teman dekatnya sendiri. Dia kayak dia kan si Elsa gini kayak sensor lah ya. Si Elsa kan gini dan itu dengar dari orang lain yang cerita kalau ternyata di belakang tuh dia ngejelek-jelekin gue gitu loh, kayak wah ini parah banget sih, maksudnya kayak bayangin lu teman dekat
terus lu di belakang ngomongin yang gak baik lah, yang kayak benar-benar bikin lu down gitu. Dan gue tahu itu kan dari teman itu. Terus gue kayak langsung kayak, ih ternyata gue gini ya kalau dipandang orang lain ya. Dan situ lah gue mulai insecure kan. Dan terus dari gitu sampai suatu saat pernah tuh temen gue bilang kalau dia tuh mau nyoba sekolah di luar negeri. Nah terus dia bilang gini, emang lu bisa? Nah kata-kata yang kayak gitu kan langsung, sebenarnya bukan aku yang alamin, tapi gimana sih rasanya lu pengen bermimpi tinggi tapi lu tuh dijatuhkan gitu oleh orang, kayak lu meragukan gitu kemampuan orang lain gitu kan. Terus dari situ itu sebenarnya dulu belum tahu banget sih kayak temenan yang toksik tuh gimana gitu kan. Terus kayak gitu sampai suatu saat kayak dia tuh bener-bener selalu apa ya, mungkin bukannya mau ngejelekin, cuman emang fakta aja ya. Jadi kayak emang dia tuh ngomongnya tuh gak difilter gitu, jadinya ngebuat orang jadi down. Nah mulai dari situlah kayak aku tuh mulai banyak insecure gitu, overthinking tiap malam ya gitu. Tapi itu temenan itu sampai kelas 3? Iya temenan. Alhamdulillah. Puji Tuhan, hebat banget. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Nggak boleh. Nggak boleh dipukul ya. Boleh. Pas tahu nih dia ngomongin gini, ada pikiran nggak? Aduh gue harus berubah nih kayaknya gini. Tapi dia tetap ditemenin nggak nih orang? Kok jadi gue yang kesel ya? Juga. Tanya lagi tapi tidak terjawab. Saya muncul. Dia sempat ditemenin terus gitu dia sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Itu dia tahan tuh 3 tahun dengan hubungan ini ya, toxic sebenarnya iya sih, friendship ya. Toxic friendship. Iya dulu tuh sebenarnya kayak nggak sadar gitu loh kalau misalnya kita dalam, kalau gue tuh dalam toxic relationship kan jadinya lu pacaran nih sama temen lu sendiri nih. Gitu, kayak toxic friendship gitulah. Jadinya kayak wah, apa tadi pertanyaannya Martin? Tolong tadi pertanyaannya apa? Lupa kan lu. Kan lu tahu nih kalau lu diomongin begini. Lu mikir nggak? Aduh, gue kayaknya harus berubah nih gitu. Ada pikiran gitu nggak? Jadi ingin menstandarkan dengan standarnya orang yang pikirin. Iya. Sebenarnya dulu tuh ya pasti pengen sih, tapi balik lagi karena gue terlalu mikirin apa kata orang lain. Jadi kayak, kalau misalnya gue gini, pasti dia ngomongnya gini gitu. Lebih ke lingkaran pengaruh ya. Lingkaran pengaruh lingkungan. Anda tidak tahu kan? Wow. Jadi ini buat para rekan-rekan pemuda, stoplah untuk berkata-kata kasar, berkata-kata bullying yang tidak membangun, karena itu akan berdampak pada kehidupan mental seseorang bahkan sampai dewasa. Itulah gitu maksudnya. Dan kesehatan mental itu penting banget sih. Apalagi kan sampai karena ceplos lo itu bisa bikin orang kehilangan nyawanya gitu ya. Oh iya, bisa. Gue kira tiba-tiba hilang gitu. Terangkat ke surga tiba-tiba. Ya, kayak Bapak Henok. Jauh banget ya Pak. Jauh banget kita. Abad pertama banget. Dan jangan sampai tuh karena ceplos-ceplos lu seseorang kehilangan jati dirinya. Nah itu dia. Betul. Sekali. Ya enggak? Ini anak ngapain sih? Ceplos dikit. Dikit-dikit ceplos ya. Ini contoh. Kita ngomongin ceplos-ceplos ya. Iya. Ceplos dia kan baik, nggak kayak yang teman-teman toksik di luar sana gitu ya. Jadi berarti itu ya dihempas gitu teman-teman yang kayak gitu. Jadi kalau kata Bang Ican minggu kemarin, kita harus mulai memilah gitu loh, apa yang kita follow gitu loh, apa yang menjadi circle pertemanan kita, itu yang membangun diri kita. Jadi dimulai dari diri kita ya, diri sendiri. Kita lagu mulai diri enggak. Jadi kita emang harus memperbaiki apa yang kita ungkapin keluar gitu. Jadi mulai dulu dari diri kita, apakah kita juga membangun orang lain, apakah omongan kita itu bisa menjadi berkat atau malah menjadi kutuk begitu, malah menjadi bumerang. Bahkan entah ya, siapa tahu setelah kita kayak gitu di kedepannya mungkin orang-orang ini yang tadinya membuli menjadi dibully juga, nggak tahu sih maksudnya kedepannya gimana. Bapak UT Ibu UT mau menambahkan sedikit atau ada cerita-cerita jadi terselip gitu, cerita-cerita setelah mendengar ceritanya yang cukup menyedihkan ini ya. Ternyata ada yang seperti ini loh gitu. Saya juga baru mengerti loh. Saya juga baru tahu gitu.
Betul Bapak Martin mungkin ada Bapak Martin. boleh. Gimana nih, gimana? ya cerita-cerita Mau ditanya gitu. dong, mau Nanya ditanya nih. dong. Pingin banget gitu para pendengar gini. Gimana tuh? Insecure apa Iya, sih? maksudnya pengalaman pribadi yang kayak Sasa gini loh. Jadi dia bertahan dalam toksik pertemanannya itu ternyata tidak menyadarkan dia gitu sampai akhirnya mengerti kan pas udah dewasa gitu. Kalau Anda pernah nggak sih kayak gitu? Kayaknya kalau buat toksik itu Anda kayaknya pembulinya ya. aduh, sepertinya saya korban yang menjadi pelaku. Oh Gue begitu. yang melakukan. Jadi kayak kata orang-orang tuh benar ya. Pelaku dari bullying itu bisa jadi dia itu korban di masa lalunya. Oh ya ya, I see. Sih, ya gitulah. Contohnya mungkin Anda. Ya gitu, saya tuh dulu tuh sempat kena bullying ya waktu SMP. Kayak teman-teman deket pun malah ngejauhin gitu, malah ngedukung pembulinya. Oh, Ya kan? Jadi terpuruk banget dia itu, ngedown banget. Gitu. Sedih banget gitu. para pendengar harus melihat mukanya Martin ini. Langsung sedih kan. Terus? Terus masuklah SMA. Hariku cerahku Oh. gitu ya, bersinar. Mungkin teman-teman mau nyanyi juga? Oh, enggak ya, diem aja nih, denger doang. Nah juga pendengar, Iya, bukan namanya pembicara. juga. Mohon maaf nih. Terus Pas masuk SMA udah dapet tuh teman-teman baru gitu Gengges. ya. Gengges gitu ya. Teman-teman baru gitu kan. Teman-teman baru, lingkungan baru. Muncullah otak-otak ya, Kedegilan Anda ya. Saya ya yang mencaci orang. Faktor balas dendam kayaknya ya. Apa yang Iya, terjadi di masa lampau kayak, itu ingin aduh, Anda dulu lampiaskan. Dulu gue down, sekarang gue lagi Hype I'm banget. diva dong, Oh, right? terus Jadi Anda gue melampiaskannya gitu. melampiaskan kayak BCL ya. Ku ingin marah. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Tapi benar sih kata orang kalau pelaku pembuli bisa aja asalnya tuh dari korban bullying masa lalu. Gitu. Kalau Tapi Anda ini udah bertobat nggak sih sekarang? saya sih udah menuju pertobatan ya. Semoga. Saya nggak tahu apakah akan terus menuju atau baik mundur. Mudah-mudahan ya kita doakan Mudah-mudahan. Anda terus menerus diproses Tuhan supaya Amin. terus menerus dibaharui gitu, jangan jadi pembuli ya. Ingat Amin. korban-korban Anda di SMA ya, mungkin dia Oh, iya. akan ngedown. Maaf banget ya. Buat yang ngedengerin ini Martin, buat confession gitu. Kayaknya enggak. Mungkin dia sedang nonton film Jepang. Film Jepang kartun ya pendengar. Oke, kayaknya sudah mulai melenceng saudara-saudara ya. Kalau Kak Bunga sendiri gimana nih? Pernah nggak sih ngerasain insecure yang akhirnya overthinking terus gitu? Kan saya co-host, nggak Ya. boleh ditanya. Saya juga nggak boleh ditanya juga, harus gantian dong, kita gantian. Mungkin lebih ke arah ini kali ya. Aku mau apa sih namanya? Menanyakan. Kok gue yang nanya lagi ya? Nanya mulu nih ibunya. Menanya aja sih, maksudnya bagaimana cara kalian mengatasinya nih mulai dari UT. Sekarang gue nanya balik, jadi kan saya co-host ya, saya nggak berhak untuk ditanyakan. Gimana? Saya host lagi tanya loh ibu. Ya itu mulai dari UT kan nih, berarti berarti sudah melewati masa-masa SMP itu, telah melewati masa-masa dibilang hitam gitu dah lah ya. SMA gitu, SMA lo baru banget berarti ya. Gue kelas 1 gitu. Terus bagaimana cara mengatasi itu? Maksudnya sampai sekarang apakah akhirnya lega gitu setelah keluar dari SMA, atau emang ingin memperbaiki akhirnya, apa masih tetap insecure gitu sampai sekarang? Kadang suka masih gitu. Ya, waduh hitam banget. Tapi pernah nggak sih ada pingin berubah lah, gue nggak mau sesuai dengan anggapan orang gitu, maksudnya lu harus putih, lu harus kayak gini, standar orang kan beda-beda gitu ya. Apakah ada treatment mulu sih gue hidupnya? Ada nggak sih pingin apanya gitu? Saya kayak ngeyakinin diri bahwa bukan orang putih aja yang harus cantik gitu. Itu fisik lah ya, Iya. fisik. Kalau yang lain? Kalau yang lain misalnya kan sebenarnya punya kelebihan yang lain, jadi dibalik segala kekurangan UT kan pasti memiliki kelebihan-kelebihan yang lain gitu. Apa gitu yang ingin UT bicarakan gitu kepada para pendengar supaya bisa membangun rasa kepercayaan dari kelebihan. Jadi membangun menjadi sempurna dari ketidaksempurnaan gitu. Jadi mungkin orang lain berpandangan kita kulitnya hitam, kita rambutnya keriting, kita begini begitu gendut apa sebagainya. Tapi kita percaya bahwa balik lagi gitu dari yang tadi kita awal bilangin, tadi aku bilang di awal bahwa kita hidup sebagai orang Kristen itu udah ada stigma kita
berharga di mata Tuhan gitu, bahwa apapun yang kita punya itu, seburuk apapun kita itu diciptakan secara luar biasa oleh Tuhan. Kita pribadi-pribadi yang unik gitu. Tapi hanya gara-gara lingkungan, gara-gara teman, gara-gara omongan-omongan jahat itu membuat kita down, membuat kita insecure, nggak bisa istilahnya kita tidak bisa bertumbuh gitu hanya gara-gara kayak orang-orang seperti itu. Nah, UT cara mengatasi itu gimana gitu? Menumbuhkan rasa percaya diri, bahkan sebenarnya UT tuh punya apa sih namanya? Kelebihan gitu, walaupun di bidang lain. Jadinya pas udah habis dikatakan itu jadi kayak yang nggak usah dipikirin deh gitu kayak. Ya udahlah, bodo amat lah ya. Gitu. Gila-gila gini gue juga ciptaan Tuhan, ya toh gue juga lebih baik lebih baik gue dibanding lu gitu ya. Mana tahu sih ya maksudnya. Jadi membangun percaya dirinya itu dengan bodo amat aja lah ya. Bodo amat aja lah ya. Kita juga diciptain sama Tuhan. Jadi pede-pede aja. Kalau sekarang udah pede atau apalagi sekarang jadi PGP nih. Terus kira-kira apa aja sih yang ingin UT kembangkan gitu supaya rasa insecure dari fisik itu bisa tergantikan dengan apa yang UT punya gitu, talenta-talenta lain. Jadi orang tuh nggak hanya memandang fisik tapi kelebihan UT gitu. Apa aja sih gitu? Kira-kira yang ingin UT keluarkan gitu. Apalagi sekarang udah ada jalannya nih, gue PGP gitu. Dan UT sekarang kan walaupun hitam gini sama-sama loh. Masih punya talenta ya yang Tuhan kasih. Kayak udah bisa kadang UT main musik ya saudara-saudara ya. Sebenarnya tuh kalau saya menyuruh Anda terus di kamera itu tuh sebenarnya menumbuhkan gitu. Kadang-kadang orang tuh pada malu, kenapa gitu malah ada malu. Kadang saya kalau direkam ibadah saya suka, aduh muka saya kayak gimana nih di kamera. Kadang kan suka insecure gitu. Padahal itu juga sebenarnya saya juga ingin membantu Anda gitu supaya pede aja gitu. Biar orang tuh nggak usah mikirin, ih ini si UT ngapain di TV gitu ya misalnya ya. Enggak, bukan kayak gitu, maksudnya kita apa aja yang kita punya gitu loh. Misalnya UT bisa main musik, kelihatan. Jadi mikirnya tuh bahwa si UT bisa main ini gitu kan. Si UT ternyata bisa main gitar, bisa main kahon. Nah, siapa tahu pikirannya tuh nanti gue undang dia untuk apa gitu, misalnya untuk ngisi pujian pas kebaktian kah gitu. Maksudnya kita pikirnya positif. Jadi aku tuh suka mendorong gitu orang-orang yang memang takut misalnya berdoa di di ibadah gitu ya, apalagi ibadah GP kadang-kadang kan suka pada yang malu gitu ya, malu-malu unyu, padahal bagus sebenarnya potensinya gitu. Itu yang didorong. Jadi itu yang pingin aku dorong gitu terhadap anak-anak muda yang ini nih pada insecure gitu. Jadi ini sedang bertanya, Bapak Martin tadi kemana ini hilang misalnya? Saya sedang menyetel lagu. Jadi ini Bu Ute lagi ingin menumbuhkan rasa percaya dirinya dengan mengeluarkan talenta-talenta yang sebenarnya orang pada nggak tahu gitu. Mungkin pada kalau misalnya ngikutin ibadah keluarga nuansa pemuda pada suka ngeliat muka saya. Nah itu ya, Ruth Fridayan dan muka Elsa Dwi Tehana. Betul loh, baru kemarin. Oke, itu ya tadi. Sekarang Kakak Sasa nih, gimana nih rasa lagi rasanya pahit, manis, asem. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri di pelayanan kah, di kehidupan di kuliahan lah sekarang, kuliahan lah, gimana tuh? Kalau dari diri aku sendiri sih, aku mencoba untuk menghilangkan rasa insecure itu. Kayak kalau misalnya lo nggak coba, lo bakal insecure terus, tau nggak? Iya, gitu. Kalau kita nggak jatuh, kita nggak tahu rasanya sakit ya. Tuh, jadinya kayak misalnya kayak dulu aja deh, dulu itu kayak nggak pede banget gitu loh kalau disuruh doa. Ya, doa itu kayak setiap doa. Padahal tuh doa adalah nafas orang percaya. Ini selanjut kita potong dulu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya berdoa itu kayak apa yang ada di hati kita keluarin itu. Bodo amat dengan kata-kata yang nggak bagus lah, kata-katanya ntar tiba-tiba diem lah, kan yang penting kan semua doa itu pasti diterima sama Tuhan. Iya, amin sekali, betul sekali. Dari doa yang bagus, doa jelek itu nggak ada. Itu nggak ada, semuanya tuh diterima sama Tuhan. Nah, terus aku juga pernah ada di kampusku itu ada kakak yang selalu
adalah kayak ibadah, selalu ada ibadah tiap Jumat gitu, dan selalu ada kelompok gitulah, kelompok untuk Komsel kali ya? Bukan, iya, bukan ya? sejenis komsel. Sejenis komsel. Ya, nah di situ kayak selalu diingetin kayak doa tuh gak perlu yang bagus-bagus. Kalau misalnya mau doa Bapak kami juga nggak apa-apa, karena itu diterima gitu loh sama Tuhan. Nah dari situlah aku mencoba kayak selalu pikir, iya benar juga ya. Kayak buat apa sih bagus-bagus kalau misalnya yang Bukan nggak tulus sih sebenarnya ya. Iya, Nah, kalau bagus tapi Bagus, hanya untuk Cuma ya, dipikirkan aja ya, tapi nggak pakai hati gitu ya. benar, maksudnya jadi aku sih mikirnya ngapain kita berdoa bagus-bagus tetapi itu hanya untuk tulus, dilihat ya. orang Iya. gitu, untuk didengar Betul. tapi bukan untuk dengar Tuhan gitu. Iya. Lanjutin Iya, ngomong terus. Kita Nggak dulu apa-apa, dulu. ya. Oh, maaf nih. ya itu dari situlah semenjak aku mulai Berani. nasihatin lah, mulai dari situ aku mulai kayak bener juga ya, ternyata berdoa emang nggak harus bagus-bagus banget, yang penting tulus dari hati dan emang itu ditujukan untuk Tuhan. Dan dari situ aku kayak mulailah berdoa berani lah ya, mulai berani gitu. Oke. Jadi mulai sadar akan diri sendiri ya. Gue nggak boleh nih terus begini terus nih. Harus Harus mencoba, berani. Oke. Melepas tembok-tembok insecure. Tembok insecure. Ya maksudnya kita semua emang sedang berproses ya, aku dan kalian semua di sini. Mudah-mudahan gitu bagi teman-teman yang mendengarkan ini di rumah itu boleh menjadi apa sih namanya, bahwa kalian tuh nggak sendirian gitu ya, bahwa ternyata banyak orang juga walaupun Martin yang kayak gini ternyata dia juga dulu tetap pernah insecure juga gitu, insecure, dengan overthinking kekurangan karena overthinking itu. Jadi sebenarnya balik lagi gitu ke tema kita di podcast kita hari ini, bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Jadi sejelek-jeleknya kita, nggak jadi yang jelek sih ya sebenarnya, ciptaan Tuhan itu selalu luar biasa. Seindah-indahnya kita. Seindah-indahnya Kita harus pakai. Sebagaimanapun kekurangan kita, sebenarnya kita memiliki talenta-talenta yang luar biasa ketika kita mau menunjukkannya dengan luar biasa. Luar biasa kita harus meraih ya. Oke. Kita juga harus nih terus memantapkan langkah kita. Kita harus menghancurkan tembok-tembok insecurity kita, karena kita tahu Tuhan pasti ada untuk kita, untuk memantapkan langkah kita ke depannya. Jadi nggak perlu tuh insecure segala ya. Betul kan Kak Bunga? Ya, betul sekali. Seperti lagu ini, Kudaki Jalan Mulia dari Ignite GKI. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, untuk tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Oke. Setelah mendengar lagu itu kita jadi tersadarkan ya Bahwa Tuhan selalu memantapkan langkah kita. Jadi kita nggak perlu tuh insecure segala. Nggak perlu lagi. Gue punya ayat bacaan nih Kak Bunga. Boleh nih ya gue bacain dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dari ayat ini kita sadar nih kalau kita itu mahakarya Tuhan yang diciptain dengan suatu alasan. Dan alasan itu pasti baik ya. Kita diciptakan untuk suatu hal yang baik karena Tuhan sendiri udah menciptakan kita baik, dan kita juga berharga di mata Tuhan
memiliki peranan yang berbeda-beda. Betul kan Kak Bunga? Betul sekali. Jadi nggak perlu lagi kita merasakan insecure. Kita harus tetap ingat bahwa Tuhan menciptakan kita ada di dunia ini untuk suatu hal yang baik. Dan peranan kita berbeda-beda. Dan kita berharga di mata Tuhan. Baik, sekarang rekan-rekan pemuda terima kasih telah mendengar segala cerita-cerita kecil kita. Semoga apa yang menjadi cerita kita hari ini boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan pemuda yang telah mendengarkan kita selama beberapa menit ini. Amin. Untuk akhir kata, untuk minggu depan ya? Untuk minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan kembali. tetap stay tune di YouTube channel GPIB YouTube kita GPIB Petra Bogor. Tetap dengerin kita, dan ini salah satu program kita. Mohon doa restunya supaya kita tetap terus upload. Tuhan di- Yesus memberkati rekan-rekan pemuda sekalian. Gue Martin Rusiotang Dan dan saya Maria Bunga beserta para pembicara. Sasa dan Ute izin mengundurkan diri. Terima kasih, Tuhan Yesus Memberkati.